warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Allah Ta'ala aidan qul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min dzikriha dzimil ladzati ya'nil maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu insyaallah ta'ala minasy syahidin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang kami hormati, para tuan guru, para ustadz asatiz, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, yang kami hormati ketua dan jajaran pengurus Majelis Ta'lim Nurul Yakin, hadirin wal hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita dipertemukan kembali di Majelis Ta'lim Nurul Yakin Kota Bangun setelah kurang lebih 6 bulan saya tidak bisa kemana-mana. Saya dalam keadaan sakit, tidak menginjakkan kaki di Kota Bangun. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa jamaah semua, malam hari ini saya bisa berkumpul dengan jamaah sekalian, dan insya Allah kita semua akan Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada kekasih Allah, khatamul anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semoga limpahan salawat dan taslim tercurah kepada kita semua dan keluarga kita. Dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kita baru beberapa saat yang lalu menyaksikan bagaimana orang meninggal dunia. Almarhumah itu mau datang melihat anaknya, datang dari Banjar, baru nyampe siang tadi, menjelang maghrib dipanggil. Itulah mati.
Yang mana Al-Quran mengatakan wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang kepada mereka, sudah tiba saatnya ajal, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, dimundurkan sesaat pun. Itu Al-Quran yang ngomong. Makanya kepada kita semua, jangan anggap diri kita masih sehat. Sekarang kita sehat, sebentar mati. Ada barangkali jamaah yang pernah lihat atau lihat gambarnya Habib Merah. Beliau suka berpakaian warna merah. Beliau kawin, punya istri di Banjar. Beliau asal dari Lumajang. Pada waktu itu Habib Merah ini datang ke Tenggarong. Beliau dalam rangka diundang oleh Haji Fajri untuk bikin tabligh di rumah di Kelurahan Baru Tenggarong. Haji Fajri telepon, Bib, kalau ada waktu nanti ba'da maghrib Habib ke rumah, ada Habib Merah. Bilang ayo, banyak jamaah. Itu mayoritas jamaah yang diundang jamaah Masjid Kiai Haji Muhammad Sajid Kampung Baru. Saya masuk, duduk berdekatan dengan saya, di sebelah kiri saya. Insya Allah yang dalam sebelah kiri panjang umur. Udah begitu, Habib kamu berpelukan dengan saya. Acara dimulai. Sesudah selesai baca maulid seperti ini, tugas beliau untuk ceramah. Habis ngaji, kebetulan Ustadz Nasrullah yang ngaji, beliau ceramah. Tidak terlihat apa-apa sama sekali, cuman beliau itu suka batuk-batuk. Giliran ceramah, beliau diri ceramah. Itu di awal beliau ceramah, minta jamaah semua doakan orang tua kita Habib Abdul Qadir, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umurnya. Mendoakan saya. Beliau mulai ceramah, baru memulai beliau ceramah, terus saya bilang, Beb, sini. Saya dudukkan lagi di samping saya. Saya orang kemana-mana saya bawa minyak angin. Ya, udah tua begini ya, bukan lagi remaja, remason. Mesti bawa saya kemana-mana. Saya sudah lihat. Akhirnya beliau, saya baringkan muntah. Saya bilang, udah stroke ini kalau begini. Saya udah kotor. Nah, saya bilang, coba tenangkan dulu dia, kipas-kipas. Saya lanjutkan ceramah sedikit, tetapi saya lihat keadaan, sudah. Kira-kira ada 10 menit saya bicara, saya lihat keadaan, ayo bawa ke rumah sakit. Langsung dalam keadaan tidak sadar. Saya bilang bawa ke rumah sakit, nanti saya nyusul. Saya pakai sepeda motor. Nah, sampai di rumah sakit sudah ditangani.
Saya tanya, dia bilang ini sudah dalam keadaan. Saya bilang kalau dibawa lari ke Samarinda, dia bilang tidak bisa, nanti kami dimarahi. Dalam keadaan begini mau dibawa. Saya telepon Habaib yang ada di Tenggarong, Habib Sofi, cari keluarganya di mana. Sampai ketemu. Beritahu keluarganya. Udah siap-siap di sana, ayo. Subuh-subuh 4:30 saya ditelepon meninggal. Orang lagi ceramah. Saya punya teman, dulu kami anggota DPR, DPRD. Ya. Saya waktu itu mewakili P3. Itu beliau teman akrab saya di NU dengan saya. Satu partai kami. Beliau sedang menyampaikan di sidang dewan pendapat akhir fraksi. Namanya Pak Amir Bantali. Beliau memang seorang orator. Sementara pidato Allahu Akbar. Padahal dengan kami sudah berembuk bagus. Kami 3 orang yang dari P3. Beliau, kemudian ada almarhum Haji Said Basalama dan saya. Jatuh di podium, langsung bawa lari, di jalan meninggal. Jadi jamaah sekalian, yang tadi kita saksikan datang dalam keadaan baik dari Banjar, dijemput di Samarinda, dibawa ke sini. Disinilah tiba saatnya. Kita juga mungkin, ya, jangan kita yang muda menganggap masih muda. Persiapkan diri kita. Badiru bil amalis salihati qabla an tushghalu. Itu Nabi perintahkan. Persiapkan diri kamu dengan dihiasi amal-amal saleh qabla an tushghalu, sebelum roh ini ada di tenggorokan. Kita nanti kalau sudah di sini baru sadar, sudah tahu mau mati, baru meminta ampun. Kata Bob Tutupoli, tiada maaf bagimu. Rupanya juga banyak penggemar penyanyi Bob Tutupoli. Tiada maaf bagimu. Katakan salahku padamu. Habib ini juga penyanyi loh. Kalau sudah di sini habis. Nah, ini kesempatan kita. Mati setiap saat diperlihatkan kepada kita menjadi pelajaran untuk kita. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu jadi pelajaran untuk kamu. Saya mau ajarkan kepada kita semua. Ibu-ibu masih bisa dengar, Bu? Ada, Bu? Alhamdulillah. Saya mau ajarkan kepada kita. Kalau datang di dalam satu perkabungan, diri kita ini kita ajarkan. Kalau saya, Abdul Qadir, itu tidak mati, kamu akan datang. Kita kalau datang kepada perkabungan begitu, itu mati, saya akan menyusul, akan datang. Supaya kita termotivasi. Ini mati kalau kita tidak bikin persiapan. Apa yang akan kita bawa? Nabi menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abiris sabil. Jadilah kamu hidup di atas dunia itu seperti seorang musafir, orang yang dalam perjalanan cuman berteduh sebentar di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan lagi.
waktu singkat. Tidak ada yang menyangka. Karena kalau dia sudah datang kepada kita, tidak bisa ditolak. Kata Al-Quran, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. Kecuali ada orang-orang tertentu yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan kita jamaah sekalian. Di Kota Bangun banyak majelis ta'lim. Di Kota Bangun banyak masjid. Gerakkan hati kita. Cara menggerakkan, kalau datang dalam perkabungan, ajarkan diri kita. Panggil nama sendiri. Lalu saya, Abdul Qadir. Nanti kau menyusul. Kemudian, di dalam kita mendatangi satu perkabungan, kita ajar pikiran kita. Seperti begini. Kemarin masih pakai baju. Sekarang tinggal pakai kapan. Saya juga akan jadi begitu. Kemarin masih bisa mandi sendiri. Sekarang dimandikan. Saya juga akan jadi begitu. Ajarkan diri kita. Karena Nabi suruh kepada kita, aktsiru min dzikriha timil ladzati 'anil maut. Perbanyak untuk mengingatkan, untuk mengingatnya sesuatu yang memutuskan kelezatan hidup, yaitu kematian. Kemarin masih bisa jalan. Itu almarhumah kemarin masih jalan dari Banjar jauhnya sampai ke Kota Bangun. Sekarang tinggal diangkat, diusung. Supaya kita ajarkan diri kita, itu makna daripada apa yang Nabi katakan, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu jadi pelajaran untuk kamu. Nabi suruh kepada kita banyak mengingatnya. Sesuatu yang memutuskan kelezatan hidup. Zimil ladzat ya'nil maut. Sesuatu yang memutuskan kelezatan hidup, yaitu kematian. Ingat, mau tidur, ingat mati. Mau makan, ingat mati. Semuanya ingat mati. Kalau kita ingat, insya Allah akan termotivasi kita untuk bekerja persiapan mati. Kita harus persiapkan apa yang kita bawa. Ajarkan pada diri kita, sekian banyak orang yang kaya, hartanya ditinggal, tidak ada yang dibawa. Karena Nabi mengatakan, ittabi'ul mayyiti thalathin. Yang akan menyertai orang mati itu 3 macam. Kita perhatikan, yang akan menyertai orang mati 3 macam. Yang pertama, ahluhu. Kalau perempuan, ahluha. Keluarganya. Datang bawa ke kubur keluarga. Yang kedua, maluhu. Hartanya. Bawa ke kubur, bawa harta. Ada tilamnya, ada batiknya, ada kelambunya, ada bantalnya. Harta. Yang ketiga, amaluhu. Dia bawa amalnya. Jadi 3 yang akan menyertai orang mati. Keluarga, harta, dan amal. Tapi Nabi mengatakan, yarji'usnani. 2 akan kembali. Keluarga pulang.
harta pulang. Itu jenazah baru begitu dimasukkan ke liang lahat, sekeluar dia dari usungan, bantalnya apa sudah dikumpulin, dikulung, mau dibawa pulang. Tidak ada yang akan bersamanya. Keluarga selesai, bagaimanapun janji kita sehidup semati, kali ini aku yang hidup, kau yang mati. Sampai di situ, harta kembali, keluarga kembali. Kata Rasulullah, wa yabqa amaluhu, yang akan kekal bersamanya amal. Inilah sebagai pertaruhan kita, bagaimana kita hidup di dunia untuk memperbaiki amal. Itulah yang Nabi suruh kepada kita, badiru bil a'malis shalihati qabla an tusyghalu. Wasilul ladzina bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lah. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah dengan banyak-banyak ingat Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau berasa sholat belum baik, dibaiki. Karena ini sholat ini adalah satu amal yang paling urgen. Ya. Ini yang akan menyempurnakan semua. Orang biar banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak zikirnya, tapi sholatnya tidak ada, nonsen, tiada gunanya. Karena di hari kemudian nanti, yang mula pertama akan dihisab, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang mula pertama akan dihisab kepada seorang hamba di hari kiamat, salatnya. Ini akan dilihat. Dilihat di mana? Di dalam kitab catatan amal kita. Semua kita akan diberikan kitab catatan amal. Itu nanti kalau sudah di yaumil akhir, di dalam surat Al-Isra dikatakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa yalqahu kitaban mansyura. Setiap manusia akan digantungkan kitab catatan amal di leher mereka masing-masing, dan akan didapati kitab itu dalam keadaan terbuka. Datang perintah Allah, ikra kitabak, baca kitabmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu sebagai penghitung amal-amalmu. Jadi itu kalau kita sudah celaka. Di dalam ayat lain Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa-siapa yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab, akan diperhitungkan dengan mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Siapa yang diberikan kitab catatan amalnya dari arah belakang atau kiri, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka mereka akan mengeluh. Kira-kira itu orang kalau dikasih kitab dia teriak, "Wah, celaka aku." Kira-kira seperti itu. Dan dia pasti sinyal wa yasla sa'ira, orang yang akan dimasukkan ke dalam. Mudah-mudahan etam semua seberataan insyaallah dapat dari sebelah kanan. Amin. Makanya perbaiki kitab catatan amal. Kita semua ada dua malaikat yang setiap saat mencatat hari ini. Ibu ini ada di majelis taklim. Baik.
Ada catatan hari ini itu dengan tanggal, menit, detiknya ada tercatat. Ibu ini ngambil uang di kantong suaminya untuk disedekahkan, tapi masuk dosa. Ngambil di kantong suami untuk dia sedekahkan, tapi dicatat dosa karena tidak minta ke suami. Kan berarti dia berbuat baik. Nah, kita semua adalah camat, calon mati. Mari persiapkan bekal kita untuk kita bawa mati. Insya Allah semua siap. Alhamdulillah. Yang terakhir, mari kita usahakan setiap datang ke satu perkabungan siap dengan wudhu supaya bisa melaksanakan sholat jenazah. Ya. Jangan sampai kita datang ke dalam satu perkabungan tidak sholat jenazah. Tadi saya tunggu-tunggu. Jangan anggap remeh. Orang itu anggap remeh sholat jenazah. Oh, cuman fardu kifayah. Yang penting sudah. Karena fardu kifayah kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain terbebaskan. Jangan begitu. Kita cari pahala yang besar. Itu sholat jenazah, pahalanya besar. Nabi mengatakan orang yang melaksanakan sholat jenazah dan dia mengantarkan sampai ke kuburan, dia akan mendapatkan pahala qiratain. 2 qirat. Itu qiratain, 2 qirat. Itu sahabat-sahabat tidak ngerti apa itu qirat. Nabi orang hebat dalam bahasa Arab klasik. Karena Nabi sejak dari disusui, dia sudah dibawa ke kampung Bani Sa'ad, disusui oleh Halimatus Sa'adiyah, dibawa. Jadi beliau hebat bahasa Arab. Nabi katakan orang yang menyolati orang yang mati kemudian mengantarkan sampai ke kubur, dia akan dapat pahala 2 qirat. Qiratain. Jadi para sahabat tanya, ya Rasul, apa itu 2 qirat? Kata Nabi, qiratain yakni misal Jabal Uhud. Itu 2 qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Mana Pak Ketua ini, Pak Kades? Ini baru pulang. Ziarah ke Uhud? Ziarah. Dikasih lihat, ini Jabal Uhud. Di sini terjadinya perang Uhud. Di depan kuburan syuhada Uhud itu, di situ ada bukit kecil, itu namanya Jabal Ramat. Itu bukit Ramat. Di situ yang Nabi persiapkan tukang panah. Ramat itu panah. Ya. Itu kalau ke situ naik, kalau kuat, ya cuma bukit kecil, ya naik ke situ. Kalau sudah ke situ, naik di situ, karena Rasulullah tempat berlindung di situ dilindungi oleh juru-juru tukang panah. Kalau sudah naik ke situ, berdoa, ya Allah, karena di situ Nabi ada di situ. Ya Allah, mudah-mudahan kakiku ini bisa menginjak bekas-bekas pijakan Rasulullah, dan bimbinglah kakiku ini ke dalam surgamu bersama Rasulullah. Kita selalu ikut Rasulullah.
seperti Gunung Uhud. Nanti deh mudah-mudahan ini ada travel, mudah-mudahan semua bisa pergi umroh. Amin. Mudah-mudahan. Nanti kalau sudah di sana, tanya saya, telepon Bib, kalau mau tanya itu Gunung Uhud bagaimana? Tanya orang di sana. Kalau mutawifnya tidak mau jelaskan, tanya, Syekh, aina Jabal Uhud? Bahasa Inggris boleh. Syekh, where's Uhud Mountain? Tanya. Mau tanya, ini huna sana. Jadi pahala yang begitu besar kadangkala kita sia-siakan. Kemudian rasa cinta kita, sayang kita kepada saudara kita sesama muslim, kita tidak hadiahi. Orang yang sudah mati kita mau kasih hadiah mobil Innova, dia tidak mau. Mau tidak mau cuma dengan sholat jenazah, doa. Dan kita dapat pahala yang besar jemaah sekalian. Makanya nanti kalau ada yang pergi umroh, mudah-mudahan semua bisa pergi umroh, haji, amin. Kalau di Masjidil Haram sudah diberi abah as-salat 'alal amwat, itu abah-abah mengajak untuk sholat orang mati. Itu yang disolati itu bukan cuma satu, karena dia amwat, itu sholat untuk orang-orang mati. Jadi banyak, 3 ke atas. Di Madinah juga itu as-salat 'alal amwat. Berdiri, ibu-ibu juga berdiri sholat jenazah. Oh, ini juga yang bikin susah ini, orang mau sholat jenazah kadangkala datang begitu banyak di perkampungan, tapi yang sholat jenazah sedikit. Karena rata-rata tidak tahu sholat jenazah. Pernah terjadi. Ya, sekitar 7 jam, 8 jam perjalanan dari daerah saya menuju ke arah Palu. Di sana ada orang meninggal. Jadi mereka di sana ini sudah ikut-ikuti, mandikan apa semua, sudah dikafani, sah. Tapi mau sholat ini orang di kampung, pedesaan, kasihan. Jadi barangkali ini pegawai-pegawai saranya ini sudah, tapi yang jadi enggak mau jadi imam. Karena tidak tahu mau baca apa jadi. Alhamdulillah ada satu orang Arab. Di sana orang Arab dipanggil Ami. Ami itu paman. Orang bilang, oh itu ada Ami. Oh, Ami juga kopiahnya tinggi. Panggil. Karena dia pikir orang Arab ini tahu. Kalau di sana lebih banyak yang bukan Habib. Jadi panggil, Mi, itu yang meninggal belum disolati, tolong Ami jadi imam. Dia juga karena gengsi, padahal Aminya ini bloon, bungul, dia jadi imam, kasihan denganku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamdah. Bikin 4 rakaat. Selesai sholat jenazah, tidak tahu dia doa apa. Tanya, dia bilang, Mi, kami ini pernah ikut-ikut sholat jenazah, tapi tidak ada rukuk sujudnya. Kok punya Ami pakai rukuk sujud? Ini Ami tidak mau kalah juga. Soalnya ini yang meninggal, dosanya banyak. Itu juga saya lihat. Orang tidak ada begini banyak, sedikit yang barangkali tidak tahu.
Sholat jenazah gampang. Tidak tahu baca, niat dalam hati ikut imam, selesai. Nah ini yang terakhir saya mau ingatkan, kalau datang dalam satu perkabungan, yuk sholat jenazah, ya. Itu karena kita bersaudara, saudara kita sesama muslim. Bayangkan kita sebutkan tadi, isyhadu alaikum hadhil maitati kalau perempuan, hadzal mait kalau laki-laki, min akhli khair. Ini yang mati ini dari orang baik, khair, baik. Itu pahala untuk orang yang mati. Karena untuk orang mati itu sebutkan kebaikannya. Jangan kalau ada yang sudah mati kita singgung-singgung kejelekannya, jangan. Jangan. Kita sebutkan kebaikannya. Bayangkan sekian banyak tadi yang menyebutkan khair, baik. Jadi saya juga pakai bahasa Indonesia biar orang yang tidak ngerti tahu. Ya. Dulu di masjid kami itu kalau ada yang meninggal di tempat jauh itu dilakukan sholat ghaib. Sholat ghaib itu yang tidak berhadapan. Kalau berhadapan itu hadir atau muhatab. Jadi pada waktu itu karena itu masjid Arab, dulu itu banyak orang-orang Arab, aba-abanya dalam bahasa Arab. As-salah ala maitil ghaib fulan bin fulan. Yang mengerti dia datang sholat ghaib. Banyak yang tidak. Setelah saya yang jadi ketua yayasannya, orang-orang Arab, saya pakai bahasa Arabnya, kemudian Indonesianya. Mari kita melaksanakan sholat ghaib atas almarhum Fulan bin Fulan. Mari kita laksanakan. Ternyata banyak yang sholat ghaib. Karena di sana kalau ada sholat ghaib itu dilaksanakan pada hari Jumat supaya banyak jamaahnya. Ya. Jadi orang mati lebih banyak yang sholati, itu lebih bagus. Ya. Kalau memang tidak ada, ya bikin 3 saf. Cuman 3 orang, bikin 3 saf. Supaya memenuhi kriteria daripada hadis Nabi. Jadi mudah-mudahan kematian yang kita saksikan tadi jadi iktibar untuk kita semua. Supaya kita mempersiapkan kematian. Ya. Saya sengaja bawa ini karena itu di depan mata kita. Saya sebenarnya ingin menyampaikan fadilah daripada rahasia-rahasia di dalam sholat. Di mana ada kematian, saya merasa terpanggil karena yang di luar sholat. Saya kepingin supaya kita dapat pahala besar. Tidak bisa mengantarkan ke kubur, barangkali cuma separuh gunung Uhud kita dapat. Tapi luar biasa besarnya. Nah kalau di Masjidil Haram, kalau 10 orang yang disalati, taruhlah kita dapat setengah-setengah Uhud kali 10. Kali 100.000 karena di Masjidil Haram. Luar biasa pahalanya. Makanya kalau ada saya mau lepas, orang mau pergi umroh, pergi haji, saya selalu ajarkan kalau ada aba-aba sholat, ibu-ibu juga sholat, ya, ibu-ibu boleh sholat jenazah, ikuti, karena dikerjakan di Masjidil Haram itu 100.000 kali, subhanallah. Nanti kalau lebih panjang makan waktu, sekarang waktu makan, ya betulan jagungnya masih beruap, udara dingin. Kalau saya tadi alhamdulillah sudah ada pemanasan sedikit sore tadi di tempatnya Haji Acoy tadi.
Tadi sebenarnya saya belum mau makan, cuman ini anak Dapairil ini sedikit biar cuman cicipi. Iya, tapi ternyata masakannya enak ya, biar kita rasakan bersama, karena masakan dari sana insya Allah penuh berkah dan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wakhtim bis salihati a'malina wa tawwil umurana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma sallimna wa sallim ikhwanina al-muslimina fi kulli makan wa khususan ikhwanina al-muslim fi Cianjur wa ghairiha wa muslim fi Palestin wa Kashmir wa ghairiha ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Karim. Jamaah sekalian, dengan berakhir doa saya akhiri tausiah saya di majelis yang penuh berkah ini. Insyaallah kita masih tetap akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.